Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulia dari kelas 03 TPLP 030 jurusan Teknik Informatika Universitas Pamulang. Saya di sini akan membahas materi tentang TOEFL Python yang mana untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data oleh dosen Pak Firman Pratama Skom Mkom. Langsung saja ke materi. Di sini ada TOEFL. Apa sih itu TOEFL? Nah, TOEFL ini adalah salah satu tipe data yang mana digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, jadi ini TOEFL ini adalah salah satu tipe data dari 4 bawaan di Python dan untuk menyimpan kumpulan data lainnya yaitu ada list, set, dictionary, tapi dengan kualitas berbeda-beda. Nah, TOEFL ini adalah koneksi yang berurut atau terurut dan tidak dapat diubah dan ditulis dengan tanda kurung bulat. Seperti ini ya contohnya. Di tuple misalnya kita mempunyai variabel di tuple sama dengan dalam kurung bulat tanda kutip apple, cherry, banana. Nah, ini adalah tipe data tuple karena berada di dalam kurung bulat. Nah, item tuple ini diurutkan tidak dapat diubah dan mungkin diduplikat. Jadi, ketika sebuah tuple itu sudah diurutkan, tuple ini tidak dapat diubah tapi bisa diduplikat. Nah, item tuple dapat berupa tipe data apapun dan dapat berisi tipe data berbeda. Contohnya, nah, di sini ada tuple 1 sama dengan tanda kutip apple, cherry, banana. Ini tipe data integer ya. Print tuple 1. Nah, tuple 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa juga string. Kebalik ya. Print tuple 2, terus tuple 3 sama dengan true, false, true. Nah, ini tipe data boolean atau bisa juga campuran. Ada tipe data booleannya, ada tipe data integernya, ada tipe data stringnya. Seperti ini, dia tuple sama dengan apple 20 true, false. Nah, terus kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Oke, bagaimana kalau misalnya kita ingin memanggil indeks pertama sampai indeks kelima? Nah, untuk tipe data tuple yang dipanggil itu harus memasukkannya tuh yang kurang dari. Jadi kalau misalnya kita ingin memanggil indeks kelima berarti harus 6 karena yang kurang dari 6 itu sampai ke indeks kelima. Kalau misalnya kita memasukkan indeksnya tuh 1 sampai 5, yang kurang dari 5 tuh sampai 4. Jadi indeks yang akan muncul tuh indeks pertama, kedua, ketiga, udah karena kurang dari kalau di tuple. Jadi kalau misalnya sampai 4 ya, karena kita memasukkannya 1 sampai 5. Jadi harus kurang dari. Kalau misalnya 1 sampai 5 berarti kita harus menulisnya 1 sampai 6. Seperti ini. Print this tuple 1.2.6. Kita akan menampilkan indeks pertama itu ibu 1, 2, 3, 4, 5 sampai nenek ya. Kenapa kakek gak dihitung? Karena tuple tuh akan mengakses yang kurang dari angka yang kita inginkan dari sini ya. Kita run. Jadi seperti ini, ibu, kakak, adik, kakek, sampai nenek ya. Terus bagaimana kalau misalnya kita ingin mengakses dari yang awal dari ayah nih sampai nenek aja lagi ya. Kita bisa di sini kosongkan, terus 26. Itu akan dimulai dari ayah. Nah, ayah, ibu, kakek, adik, nenek, sampai nenek. Terus, bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkan dari indeks pertama sampai adik yang terakhir ya? Itu bisa yang 6-nya, yang 1
titik 2 kosongkan. Hasilnya akan seperti ini. Ibu, kakak, adik, kakek, nenek, kakek, sampai adik. Nah, bisa juga menggunakan negatif. Misalnya akan menampilkan negatif 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5 nih. Adik berarti ya, dari adik negatif 5. Sampai negatif 1 nih adik. Negatif 1. Berarti hasilnya tuh bakalan di adik sampai kakek. Karena untuk negatif 1 nggak bakalan kehitung ya, karena kurang dari. Nah, sampai kakek kan, adik, kakek, nenek, kakek. Oke. Nah, itulah cara menampilkan atau memanggil indeks dari TOEFL. Selanjutnya update TOEFL. Oke, untuk update TOEFL tadi sudah dijelaskan bahwa TOEFL ini tidak dapat diubah, tapi ada beberapa solusi untuk mengubah nilai TOEFL. Yang pertama, untuk mengubah nilai TOEFL, kita bisa menggunakan dengan konversi TOEFL menjadi daftar, mengubah daftar dan konversi daftar kembali. Jadi harus diubah dulu menjadi daftar, terus mengubah daftar, terus dikonversi lagi ke TOEFL lagi. Seperti ini. Misalnya variabelnya masih sama di TOEFL, terus isinya juga, itemnya juga sama. Ini seperti ini. Terus kita harus mengubah si tuple ini menjadi daftar. Kalau itu menggunakan list ya. Misalnya variabelnya tuh list tuple. Atau ubah menjadi apa namanya? Daftar ya. Terus Y1 tuh dirubah. Y1-nya itu sama dengan paman misalnya. Jadi nanti yang indeks ke-1 itu ibu akan berubah menjadi paman. Maaf. Terus berubah lagi nih si disupnya menjadi daftar. Distuple sama dengan berubah menjadi tuple. Tuple Y. Baru kita bisa print ya. Print distuple. Seperti ini. Dulu. Kita run. Nah, sudah ayah, paman, kakak, adik, kakek, nenek, kakek, adik. Karena tadi sudah dirubah, yang pamannya itu, yang ibunya itu menjadi paman. Nah, cara mengubah tuple itu lumayan rumit. Harus dikonversi dulu, diubah menjadi daftar, terus dikonversi lagi. Terus untuk menambahkan item, bagaimana kalau misalnya ingin menambahkan item? Kita tidak mengubah si item tersebut, tapi kita ingin menambahkan. Itu sama, harus diubah dulu gitu menjadi daftar. Nah, untuk kenapa sih TOEFL ini tidak dapat diubah? Itu karena si TOEFL ini tidak memiliki metode event bawaan. Nah, ada cara lain untuk menambah item ke tuple. Seperti yang ubah nilai tuple ya, harus diubah dulu ke daftar. Distuple-nya ini, terus Y sama dengan list distuple, ubah menjadi daftar. Terus Y-nya tuh kita rubah menjadi event. Y dot event sama dengan paman. Distuple
sama dengan tuple Y, print this tuple, oke? Nanti yang terakhirnya tuh akan berubah, bakal ditambahan. Maaf, ada yang error. Oh, harus ada dalam kurung ya. Aman. Seperti ini. Oke, ini hasilnya. Sudah menggunakan sama dengan juga, guys. Kayak gini ya. Kayak sudah nih, pamannya udah ditambahin nih ke tupelnya di posisi ke akhir. Terus bagaimana kalau misalnya kita ingin menambahkan tupel ke tupel? Nah, untuk tupel ke tupel, kita hapus. Y sama dengan bibi dah. Bibi. Maaf, tanda kutipnya ketinggalan. Bibi. Terus karena satu item ya harus pakai koma. This tuple plus sama dengan Y, oke? Print this tuple, kita panggil this tuple-nya. Nah, sudah ada bibi ya. Jadi untuk menambahkan bisa pakai cara yang ini atau bisa cara yang tadi. Kalau yang tadi itu harus dikonversi terlebih dahulu, tapi kalau ini tinggal ditambahkan ya. Tambah sama dengan Y. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk menghapus item dalam tuple? Sama seperti menambahkan item, bedanya menggunakan remove dan bisa juga menggunakan delete untuk menghapus semuanya. Kita kembali ini seperti yang ini. Nah, seperti yang ini. Bedanya tuh harus menggunakan remove. 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 Karena di sini nggak ada paman ya. Bagaimana mau remove ya? Harus ganti dulu nih yang di remove-nya mau siapa. Misalnya kakak aja deh yang di remove dari kartu keluarga. Kakak. Oke. This tuple sama dengan print this tuple. Harus konversi dulu baru bisa, oke? Kita run. Oke, kakak sudah nggak ada ya, karena udah dihapus dari kartu keluarga. Aduh, kartu keluarga kan keluarga kecil ya, bukan keluarga besar. Terus bisa juga menggunakan delete kalau misalnya ingin menghapus semuanya. Tinggal kita nggak perlu lisan gitu ya, nggak perlu konversi dulu, tinggal this to oke. This to print pakai ini lagi kan y-nya udah dihapus, variabel y-nya run. Error ya karena nggak ada, udah dihapus ya semuanya. Selanjutnya materi membahas tentang apa ya, unboxing a tuple. Unboxing a tuple.
atau membongkar tupel, buka paket tupel. Caranya di sini kita ganti ya, karena di sini tuh akan menggunakan warna-warna atau apa ya, dipasang-pasangkan gitu ya. Membongkar tupel, misalnya kita di sini saya memiliki apa namanya variabel fruit, kita ke nama buah sama dengan buahnya tuh ada strawberry, strawberry gini ya, apa salah sedikit penulisannya. Terus ada juga apa ya, banana. Terus ada apel. Nah, untuk apa namanya unvaxing TOEFL kita bisa dengan strawberry itu warna merah ya, warna red, terus banana yellow, kuning. Terus untuk apel itu yang apel hijau ya, hijau. Itu sama dengan fruit. Memanggilnya kita mau memanggil dengan red, yellow, hijau, yang ini yang dipanggilnya, tapi nanti yang muncul akan strawberry, banana, apple. Ini green, red. Maaf, ini hijau, kan bahasa Inggris, harusnya green. Red, lalu green, yellow, terus kita print green. Oke. Kita run. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Strawberry, banana, apple. Ada juga cara lain, yaitu dengan menggunakan tanda bintang. Misalnya kita memiliki yang berwarna merah tuh ada banyak nih. Ada strawberry, terus ada cherry, terus apa lagi yang warna merah? Ada apa ya, semangka kali ya warna merah isinya. Atau yang lain, raspberry. Berry gini kali ya. Itu yang warnanya tuh ada red, bintang red. Kenapa bintang red? Karena yang ini, yang 3 ini itu warna apa, merah. Terus yellow itu ada di akhir, urutan kedua. Terus green itu ada di akhir banget, urutan pertama. Kita bisa menggunakan yang kayak gitu, oke? Run. Nah, yang ini yang merah semua, strawberry, cherry, raspberry. Udah diwakili dengan tanda bintang. Gimana kalau misalnya yang di akhir nih yang mau warna yang pakai bintangnya gitu, yang warna banyaknya. Tinggal gini aja, kita rubah ininya. Raspberry aja yang warna merahnya. Gini ya. Terus yang warna hijau
itu ada mangga ya, luarnya mangga warna hijau, mango. Terus ada juga, udah dua aja deh. Oke, sekitaran. Nah, raspberry warna merah, banana yang yellow, apel mango. Kalau misalnya di tengah bisa juga ya menggunakan tanda bintang di tengah, asalkan yang pertamanya tuh harus satu, yang ke tengahnya banyak karena menggunakan bintang, terus yang terakhirnya cuma harus satu. Itu dengan unboxing. Atau bisa juga menggunakan Luftrog, atau ulangi. Kita pakai lagi yang ini, oke. Usah deh semuanya. Bisa seperti ini. Untuk for X in this tuple, jadi untuk X-nya tuh ada di dalam this tuple. Lalu print X. Kita hapus dulu, aduh maaf, hapus dulu, teran lagi. For X, oh titik 2-nya ketinggalan guys, maaf. Run. Nah, add dah. For X in this tuple, print X. Oh, bisa ya. Bentar guys. This tuple. Maaf, ini this tuple, harusnya fruit. Print fruit ya. Error. Baru sebarang. Kok ada yang error ya? Bentar. Print X. Tadi error ya? Aneh. Oke, bisa juga seperti ini ya. Nah, udah berhasil. Raspberry, banana, apel, mango. Kalau tadi kan harus mengelompokkan. Ini bisa secara langsung. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas di dalam aplikasi Visual Studio Code tentang tuple. Sebenarnya masih ada beberapa materi yang belum saya sampaikan di aplikasi Visual Studio Code, di codingannya dalam berbentuk program ya. Yang pertama tuh ada join a tuple atau menggabungkan sebuah tuple. Misalnya kita memiliki dua variabel nih. Variabel pertama tuh isinya berupa tipe data string, tapi dalam tuple ya. Misalnya ada
A, B, C, D lah. Terus yang variabel kedua itu 1, 2, 3. Nah, cara menggabungkannya kita menambahkan variabel ketiga, misalnya variabel ketiga sama dengan variabel pertama ditambah variabel kedua. Nah, nanti tuh hasilnya kita print nih variabel ketiga, nanti tuh hasilnya variabel hasilnya tuh A, B, C, D 1, 2, 3 gitu, digabungin A, B, C, D 1, 2, 3 karena variabel 1 ditambah variabel 2, jadi digabungkan. Terus ada juga menggunakan perkalian, menggunakan kali. Nah, untuk kali ini kayak semacam duplikat lah. Jadi misalnya kita memiliki variabel pertama tuh A, B, C, D. Terus variabel kedua sama dengan variabel pertama dikali variabel variabel kedua itu sama dengan variabel pertama dikali 2. Nah, itu hasilnya A, B, C, D, A, B, C, D. Jadi 2 kali. Nah, terus selanjutnya ada materi tentang metode tuple, yaitu ada indeks sama cons. Nah, kalau cons ini adalah menjumlahkan berapa sih angka yang ada yang disebutkan itu, misalnya variabel pertama isinya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, print apa ya? Cons X sama dengan X titik cons 5. Tadi kan cons 5 tuh ada 2 ya di dalam variabel pertama tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya tuh ada 2. Nanti tuh hasilnya akan 2. Oke, itu dengan cons ya. Nah, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dimengerti. Mohon dimaafkan karena masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.